Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mata pelajaran batik di kelas 6. Nah, pada pembahasan kali ini, yang akan saya bahas adalah materi tentang batik Pekalongan. Sudah tahukah kalian bagaimana sejarah batik Pekalongan, kemudian perkembangan dan pasang surutnya perkembangan batik Pekalongan? Nah, kalau belum tahu, silahkan simak video kali ini. Pembahasan pada batik Pekalongan ini ada 3 poin, yaitu yang A, sejarah batik Pekalongan, poin B, ciri-ciri batik Pekalongan, dan poin C, makna filosofi motif batik Pekalongan. Langsung saja, pada pembahasan yang pertama adalah sejarah batik Pekalongan. Sejarah batik Pekalongan. Meskipun tidak ada catatan resmi kapan batik mulai dikenal di Pekalongan, namun menurut perkiraan batik sudah ada di Pekalongan sekitar tahun 1800-an. Kemudian, motif batik Pekalongan sudah dibuat pada tahun 1802, seperti motif pohon kecil berupa bahan baju. Namun perkembangan yang signifikan itu diperkirakan terjadi setelah Perang Besar pada tahun 1825 sampai 1830 di Kerajaan Mataram yang sering disebut dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa. Selanjutnya, pasang surut perkembangan batik di Pekalongan. Bisa kita lihat di sini ada perkembangan pesat pada akhir abad 19 dan awal abad 20, kemudian terjadi penurunan yaitu pada Perang Dunia yang pertama, kemudian berkembang lagi pada tahun 1920-an dan kembali merosot pada masa Malaysia 1930-an, kemudian kembali lagi berkembang pada 1950 sampai 1970. Mari kita bahas pasang surut perkembangan batik Pekalongan ini satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas perkembangan pesat di akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Industri batik dan garmen mengalami perkembangan pesat yang sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan sandang dari golongan elit baru yang membawa perubahan besar dalam masyarakat Indonesia. Antara lain dalam bidang ekonomi, terjadi perubahan perindustrian yang membuka pasar dan peluang kerja yang luas. Terlebih lagi dengan dibangunnya jalur kereta api Pantura sehingga pengangkutan batik dari Pekalongan ke berbagai daerah itu semakin mudah. Selanjutnya pada Perang Dunia Pertama, industri batik mengalami penurunan dan berkembang lagi pada tahun 1920-an. Pada tahun 1927 terdapat 881 perusahaan batik dengan perincian perusahaan batik di Onderdistrik Buaran sebanyak 278 perusahaan, kemudian 224 di Onderdistrik Tirto, 124 di Onderdistrik Poncol, dan 225 di Onderdistrik Kota. Selanjutnya, batik kembali merosot pada masa Malaysia 1930, sehingga orang-orang kaya seperti tukang cap harus bertahan hidup dengan menangkap ikan di sawah dan di sungai. Kemudian banyak pengusaha yang ganti usaha membuka warung. Buruh-buruh diberhentikan dan istri-istri mencari nafkah dengan menjual apapun yang bisa dijual. Kemudian banyak orang yang meninggalkan desa untuk mencari nafkah di daerah lain. Kemunduran batik Pekalongan ini disebabkan oleh ketidakprofesionalan dalam usaha.
kemudian penjualan hasil batik yang tidak wajar, ketidaktahuan hubungan antara penawaran dan permintaan, pendanaan yang tidak ekonomis, dan produksi tidak terencana, kemudian persaingan yang ketat, dan usaha batik ini terbagi dalam ratusan usaha kecil. Hal inilah yang menyebabkan kemunduran pada batik Pekalongan. Kemudian, perkembangan batik Pekalongan antara tahun 1950 hingga 1970. Pemerintah mendorong diupayakannya batik nasional yang bisa mewakili batik daerah-daerah Nusantara sebagai sarana mewujudkan persatuan dan kesatuan. Yang kedua, tahun 1950, pemerintah mengeluarkan kebijakan bidang ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan yaitu suatu program bidang ekonomi yang ditujukan pada pemberdayaan rakyat dalam bidang ekonomi. Ekonomi kerakyatan hanya bisa diwujudkan jika kegiatan ekonomi tersebut melibatkan rakyat sebagai pelaku ekonomi dan sebagai penikmat hasil kegiatan ekonomi. Selanjutnya, batik menjadi aksesoris. Perkembangan selanjutnya, batik menjadi aksesoris untuk topi, household, misalnya spray, bed cover, taplak meja, serbet, dan lain-lain. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah ciri-ciri batik yang akan dibahas pada poin B. Pembahasan yang selanjutnya adalah ciri-ciri batik Pekalongan. Memiliki warna dan corak khas yang telah menjadikannya begitu dikenal di Nusantara. Bahkan, hasil produksi batiknya telah diekspor ke berbagai negara di dunia seperti Amerika, Australia, Jepang, Korea, Timur Tengah, dan negara lainnya. Batik Pekalongan merupakan batik pesisir yang sama seperti batik Pauman dari Indramayu. Batik Pekalongan banyak dipengaruhi oleh warga pendatang dari bangsa Cina dan Belanda pada zaman dahulu. Menurut gaya dan seleranya, serta dilihat dari segi ragam hias maupun tata warnanya, batik daerah Pekalongan dapat digolongkan menjadi: yang pertama, batik encim, yang dikenal dengan tata warna khas Cina dan sering mengingatkan pada benda-benda porselin Cina. Batik encim Pekalongan condong pada tata warna seperti porselin Family Rose dan Family Verte. Yang kedua, batik Pekalongan yang mendapat pengaruh Belanda. Terlihat ragam hias buketan yang biasanya terdiri dari flora yang tumbuh di negara Belanda seperti kerisan, buah anggur, dan rangkaian bunga Eropa. Kemudian yang ketiga ada batik bergaya pribumi. Batik bergaya pribumi ini umumnya sangat cerah dan meriah dalam tata warnanya. Tidak jarang, pada sehelai kain batik dijumpai 8 warna yang sangat berani, tetapi sangat menakjubkan serta secara keseluruhan sangat menarik. Pembahasan yang terakhir, yaitu pada poin C, tentang makna filosofi motif batik Pekalongan. Namun pada pembahasan poin C ini akan saya bahas pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran batik ini. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.